wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa thalabul ilmi kembali mengkaji tentang dinullah, agama Allah, kitab Allah, dan juga mengkaji tentang hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sami sehat ya? Alhamdulillah, nikmat sehat menika luar biasa. Dengan nikmat itu kita bisa tumanina, bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kalau pas kebetulan boyoke pegel, boten sehat, mungkin kula panjenengan belum tentu saged tindak teng masjid. Nabi ngendikaken Bapak Ibu ingkang kala wau wonten ing mukadimah saya bacakan, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu thariqan fihi ilal jannah. Yang artinya man salaka, barang siapa yang meniti thariqan, sebuah jalan, yaltamis fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu ilaihi, maka Allah memberikan kemudahan, thariqan ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini betul-betul dapat bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya yang hadir, tidak menjadikan kita itu melokro, paham nggih? Tidak menjadikan kita itu lemes, loyo, jalaran, loh yang masjid tidak banyak. Tapi jaminan Allah melalui Rasulullah menika napa? Man salaka thariqan yaltamis fi ilman, barang siapa yang meniti menuju suatu thariqan, yaitu jalan dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu, Allah akan memberikan kemudahan fihi thariqan ilal jannah, untuk menuju jalan ke surga. Jadi yang pertama Bapak Ibu, orang yang punya niatan dari rumah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan jadikan sahhalallahu bihi thariqan, berikan kemudahan. Kemudahan kemana? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara pengertian yang cepat, kilat, untuk bisa masuk surganya Allah, tidak lain harus dengan cara menuntut ilmu. Itu cara yang paling cepat untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu di sana jelas, sahhalallahu bihi thariqan, Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang hadir di sini itu termasuk orang yang Allah mudahkan jalan menuju surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi istilahnya jalan pintas
untuk bisa cepat masuk surga itu ya belajar atau menuntut ilmu. Panjenengan pun kepengen mlebet teng surga? Dereng. Ibu-ibu pun kepengen mlebet surga? Benjang purun? Urung. Sebabnya syaratnya menika kan setunggal nopo, harus meninggal dulu. Sementara sing hadir teng mriki nekon meninggalkan keluargane rasanya masih berat, masih abot kon ninggalkan keluarga. Nek kepengen masuk surga tak iya. Boten nonton sing boten kepengen mlebet teng surga. Kabeh kepengen mlebet datang surga, apalagi jaminan Allah sahalallahu thariqan sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Wong sing gelem nuntut ilmu itu Allah akan berikan kemudahan masuk ke dalam surga. Itu jaminan Allah. Tapi ketika kita tawarkan datang panjenengan, datang pulau panjenengan, nek dalu menika mlebet datang surga purun boten? Ora gelem nggih, Mas. Mas Sarbut ngerpon mlebu surga, ngesuk-esuk ya ora gelem. Ya. Kemutan asin duwe keluarga. Kemutan asin duwe bojo. Sudah sehat Mas Sarbut istrinya? Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Maka ada salah seorang ulama mengatakan ada 4 pengertian dari kata-kata sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga untuk kita yang menuntut ilmu pada malam hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya juga demikian. Yang pertama, kata Ibnu Rojabi, bahwa menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi dimudahkan menuju jalannya ke surga. Pengertian sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi ini merupakan janji Allah melalui nabinya, dan insya Allah benar, karena itu rawahu Muslim. Jadi akan diberikan kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu itu untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dengan menuntut ilmu itu merupakan jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau sudah mendapatkan hidayah, otomatis akan memudahkan sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Dengan menuntut ilmu kita jadi tahu, oh iya, saya jadi tahu ternyata banyak dari saudara-saudara kita yang masih mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai atau tidak diajarkan oleh Nabi. Artinya itu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita akan dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan mendatang atau belajar thalabul ilmi itu, maka akan datang juga Allah akan memberikan ilmu yang lain, yang lebih banyak. Dan ilmu itu
akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar bareng-bareng dalam satu majelis ini, maka di sana kita akan mungkin menemukan, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Kemudian berdiskusi, oh iya, saya lah memang belum bisa ilmu tentang ini, temannya memberitahukannya, tambah ilmu lagi. Dan insya Allah ilmu itu akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Maka ada seorang alim atau ulama mengatakan, man amila bima alima arsalullah ilman ma lam ya'lam. Man amila bima alima, barang siapa yang beramal kebaikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki, maka Allah aurasahullah ilman, Allah akan memberikan ilmu lagi, ilmu yang lain, malam ya'lam, yang dia sendiri tidak ketahui. Ini bukan hadis, ya. Ini kata-kata bijak dari seorang ulama. Jadi kalau kita itu mengamalkan ilmu kita, mengamalkan satu perbuatan yang berdasarkan ilmu, maka Allah akan mewariskan ilmu yang lebih banyak lagi yang kita tidak tahu atau yang kita belum mengetahuinya. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau Muhammadiyah sudah mengajarkan kepada kita, Muhammadiyah mesti senantiasa arruju ilal Quran wa sunnah. Rujukannya ya Al-Quran dan sunnah, sunnah Nabi. Bahwa dalam Al-Quran, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, sudah kami sampaikan, kita jangan sampai mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengetahui ilmunya. Sehingga artinya seseorang itu jangan sampai taklid, seseorang itu hanya jangan sampai mengikuti tanpa tahu dasar hukumnya. Yang ini banyak dianut oleh saudara-saudara kita. Dasarnya dari mana, Mas? Orang. Aku kang kiaiku wis ngendika kaya dia, ya aku melu. Manut nek gelem ziarah maring wali, para aulia, ziarah ping 3 apa ping 7 ngopada baik karo haji, atau sama dengan umroh ping 3 pada baik karo umroh. Tidak ada yang berani tanya kepada kiainya. Walat. Tidak boleh. Yang penting ikuti apa yang disampaikan oleh kiainya. Padahal Allah mendiakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya kamu jangan mengikuti yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Kuwi siapa sih ngomong? Dawuhe Gusti Allah. Ketika kita tidak tahu dasar hukumnya, ya kita jangan mengikuti. Sehingga kalau umpamanya belum tahu, tanyakan. Umpama ada kiainya mengatakan bahwa orang yang ziarah ke makam 3 kali sama dengan pahalanya, sama dengan umroh. Nanti kalau 7 kali sama dengan haji, tanyakan. Niku dalile saking pundi. Napa teng Al-Qur'an onten, napa hadis Kanjeng Nabi onten sing ngendikaken kados ngaten. Jadi benar kalau tadi man amila bima alima,
Orang yang mengamalkan berdasarkan ilmunya, Allah akan memberikan ilmu yang banyak lagi kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu, maka dengan ilmunya itu akan memudahkan dia mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Rojabi, bahwa ketika kita sudah belajar, kemudian mengamalkan ilmu kita, insya Allah, Allah sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan kita semuanya masuk dalam surganya Allah. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis Muslim yang lain dikatakan bahwa para malaikat itu datang ke majelis ilmu, kemudian malaikat itu la tad'u ajnihatiha, meletakkan sayapnya. Jadi sayapnya itu tidak tetap diangkat, tapi diletakkan. Maksudnya apa? Para malaikat itu sangat menghormati dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan, wa innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa ma fil ardi. Bahwasanya orang yang alim itu, orang yang menuntut ilmu, dan dia orang yang pandai, dia akan didoakan. Siapa yang mendoakan? Man fis samawati, makhluk-makhluk Allah, siapa saja yang ada di langit, barangkali termasuk para malaikat. Wa ma fil ardi, dan orang atau makhluk Allah siapa saja yang ada di bumi. Keluar biasaan majelis ini, keutamaannya itu sungguh luar biasa. Ini yang menjadikan kita, sekalipun mungkin jauh, ya, ranting terjauh, itu juga sangat rajin datang ke sini. Sekarang, oh iya, saya tahu bahwa Allah dan makhluk-makhluknya, terutama makhluk yang mamfis samawati wa mafil ard, akan memintakan ampunan. Hattal hitan filma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di air juga akan memohonkan ampunan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya tidak usah loyo, tidak usah menyesal, karena janji Allah, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tambahan ilmu itu, kita sudah paham, dengan tambahan kita belajar, tambah ilmu, tambah paham. Contoh umpamanya, bagaimana seorang muslim ketika masuk ataupun melewati kuburan. Jadinya tahu, yang dulu ketika melewati kuburan ngacungin tok be ora oleh nggih. Itu apa? Kuburan. Orang tua kita terus mengatakan apa? Dilamut. Karena itu ya, tidak boleh. Itu kuburan. Begitu kita tahu, belajar, akhirnya mengetahui, oh tidak apa-apa loh, itu kuburan itu. Ya memang itu kuburan. Ketika masuk ke kuburan, nyuwun sewu Mbak, kita keumpamanya melewati Cibuling, dia tidak boleh mengatakan nyuwun sewu Mbak. Niki wayahe badhe lewat.
Nyuwun sewu, sebagaimana yang di Lumpir itu ada pohon yang besar, pas belokan ketika melewati itu, yang bawa mobil, yang bawa motor, yang harus bunyikan klakson tanda nyuwun sewu Mbah, niki wayah badhe liwat. Maka itu yang memang tidak ada anjuran-anjuran seperti itu. Ya kita hanya berdoa saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan makhluk. Jadi ketika seseorang pernah bertanya, itu ada kuburan yang lama tidak dipakai. Bolehkah kuburan itu untuk tempat parkir? Padahal sudah rata. Kijine bewisorana, bekas-bekas kuburannya sudah tidak nampak. Mungkin berumpamanya tanglet, tanya ke panjenengan, Pak Sentot, boleh apa enggak? Sudah tidak ada itu tanda-tanda itu kuburan. Yang kotak buka disit, buku tarjih. Saya buka dulu HPT-nya, himpunan putusan tarjihnya. Jadi boleh apa tidak? Dalam Islam ketika kita mau masuk saja kudu menghormati. Ya bismillah, terus ucapkan salam. Salamen itu macam-macam banget. Salam untuk ahlul kubur. Ada yang assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahid. Ada yang versi saya buka itu banyak sekali. Selamat dan berkah Allah untukmu wahai ahlul kubur. Dan kami insya Allah juga akan kembali, akan bertemu sebagaimana engkau yang sudah bertemu dengan Allah. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Etikanya kita memberikan salam. Walaupun kadang orang masuk ke kuburan banyak yang tidak memberikan salam. Dan juga sunnahnya itu sandal harus sepatu dilepas. Itu artinya tanda untuk memberikan penghormatan. Dan tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. Duduk-duduk, malah minum-minum, ya, udut, paspus di atas makam, malah jagongan, guyon. Kedatangan ke kuburan itu tujuannya apa? Ya, lidzikril maut, mengingatkan bahwa saya juga akan sama seperti yang ada di kuburan itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebelumnya saya kutipkan sebuah ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di kuburannya. Sesungguhnya mereka adalah telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Pengertiannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang melarang Nabi kita untuk mensolati orang yang fasik.
termasuk melarang berdiri di atas kuburannya. Jadi ini kapan? Selama-lamanya. Ora kur istilahnya wingi aku orang ngadeg, kan jelas wong fasik kae. Wingi aku orang ngadeg ora. Terus jagong gitu. Ya pada baik. Orang ngadeg malah jagong. Dan itu kan sami mawon kali tiang sing gadai taman dilarang menginjak rumput. Begitu bolanya ke sana, pinter dilarang menginjak. Ya wis aku tak ngesot ora apa-apa. Yang ngesot ya sami mawon. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian dikuatkan lagi Bapak Ibu dari hadis Nabi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatahlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Rawahu Muslim. Jadi la ayyajlisa ahadukum, sungguh jika salah satu di antara kamu duduk di atas bara api ala jamrotin fatuhriqa thiyabahu, kemudian api itu membakar bajunya, fatahlusa ila jildihi, kemudian menembus jildihi, itu kulitnya, khairun, lebih baik baginya, min ayyajlisa, dan nek hadis diwaca an yajlisa mboten napa-napa, tidak perlu pakai tajwid. Lho pokoknya mau macane an yajlisa, niku kan bahasa Arab. Tidak salah kalau membaca an yajlisa. Boten perlu nganggo idgham bigunah, ya. Ajyajlisa ala qabrin, maka fatuhriqa thiyabahu, merobek bajunya, kemudian menembus ila jildihi, kepada kulitnya, khairun, lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan, di atas makam, ya, di atas kuburan. Ini ala qabrin, bukan di samping. Kuburan itu ya yang ada gundukannya. Tetapi kalau di sampingnya bagaimana? Ya, itu berarti tidak di kuburan. Yang tidak diperbolehkan kalau umpamanya ini makam, pada duduk di situ. Nah, di sini tidak ada keterangan duduk di samping kuburan, tapi di kuburannya ala qabrin. Sehingga orang yang duduk-duduk di kuburan, artinya di makbarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menurut hadis Nabi, itu tidak lebih baik. Ketika ada api, dia duduk di atas api, sampai apinya menyengat kepada kulitnya, jauh lebih khairun lahu, lebih baik daripada duduk-duduk di atas kuburan. Ya, ini yang perlu kita semuanya untuk bisa mengerti bahwa ternyata duduk-duduk itu juga tidak boleh di kuburan. Jangan terjadikan aku orang jagong lah, aku arep ngadeg baik sami mawon, aku arep ngakil, ya, arep guling-guling nang kuburan. Kan hadise sing ora uli duduk, ya. Dengar ngadeg ya uli, maksudnya mboten kados ngaten. Ketika Allah mengharamkan babi, apakah
jadi halal ketika makan sumsumnya? Apakah kita jadi halal memakan otaknya? Ya tidak. Daging babi lahmul khinzir, dagingnya sing paling enak be wis diharamkan apa maning liyane. Maksudnya kados ngaten. Lungguh kan kepenak. Penak leye-leye. Apa maning karo senderan maring tembok gitu kan ya. Berona mengajak kok gak ngantuk. Maka duduk saja tidak boleh. Apalagi berdiri. Berarti berdiri boleh. Ya, tidak. Jadi dalam hadis lain dikatakan An Nabi Marsadal Ghonawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Marsad Al-Ghonawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di atas kubur dan janganlah sholat untuk menghadapnya. Maksudnya wala tusallu ilaiha, ila ke hak ke kuburan, kuburun ya. Dan janganlah sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini pengertiannya. Bagaimana kalau umpamanya masjid terus di sebelah baratnya itu ada kuburan? Kinten-kinten kepripun? Wala tusallu ilaiha. Kamu jangan sekali-kali sholat menghadap ke kuburan. Niki pun ngendikakaken kados ngaten. Jangan menghadap kuburan. Yang dihitung-hitung kuburan mana-mana ya kuburan ya. Tapi kan kita pun onten batasnya. Ya. Sudah ada batas temboknya. Maksudnya ketika ada kuburan di depannya, terus wah saya musafir, saya mau sholat, gelalah sajadah atau mungkin daun pisang. Terus begitu harus sholat, ini kuburan umpamanya ya. Ya, jangan lakukan sholat menghadap kuburan. Cari tempat yang lain. Adung gawe masjid kulone kuburan. Ya kita kan memang sudah ada pembatasnya. Betul-betul mana juga pada kuburan nggih. Ana kuburan ning kana. Maksudnya seperti itu. Oleh karenanya ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana memanfaatkan kuburan itu untuk tempat parkir umpamanya. Karena memang sudah lama. Ini nggo parkir kae ketone bisa pulih duit akeh nang kana. Izin karo sing duwe kuburan umpamanya atau sing punya tanah. Atau mungkin untuk voli akan seorang anak bekase. Bagaimana kalau itu dimanfaatkan untuk lapangan voli, jadi untuk olahraga. Olahraga kan pengen sehat, sehat men ngibadahe bagus karo Gusti Allah. Urusannya ngibadah. Uli apa ora? Dipikir-pikir, ya uli kaya gue. Jadi statusnya duduk saja di kuburan tidak boleh. Maka dari majelis tajih itu mengatakan jika ada mau dimanfaatkan, sebaiknya kuburan jenazah yang ada di sana itu diambil, dipindahkan. Mungkin sebelah ada 10 orang atau berapa jadi satu, kan tidak apa-apa sebagaimana yang dilakukan di Arab ya. Di Arab satu lubang bisa dipakai berkali-kali. Kalau sudah 3 tahun diambil, dikumpulkan, dijadikan
satu dikubur lagi. Kalau seperti itu, maka Muhammadiyah membolehkan. Tetapi tidak menjadikan, artinya kuburan itu jangan sampai jenazahnya masih ada di situ. Jadi jenazahnya itu memang sudah dipindahkan dari kuburan yang ada. Nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan masalah kuburan itu yang memang luar biasa banyak persoalan yang terjadi di dalamnya. Kalau kita mungkin matuk, oh ya, benar. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau. Yang tidak mau dan malah membuat kuburan itu di sana tempat untuk duduk-duduk, kuburan itu tempat untuk zikir di sana, kuburan itu untuk tadarus bersama, malah ada yang tempat kuburan itu di sana pada nangis. Nangis kenapa? Ya nangis. Jadi kuburan di cara bahasa kita itu apa di rungkebi apa nih? Jadi pada nangis mereka itu menangisi yang ada di makam. Tapi punya tujuan apa? Takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan membaca Yasin, mereka dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu, mungkin awal surat Al-Baqarah, terus kemudian nanti pada pertengahannya mereka baca. Dan bahkan Bapak Ibu, ada yang bertanya, tadi itu ada kekhususan tidak hadis yang berkaitan dengan kuburan, terutama orang tua pada hari Jumat. Hari ini hari Jumat, kemudian ziarah ke kubur orang tua. Katanya ketika bisa mendatangi kuburan orang tuanya dan juga dengan membaca Al-Quran, Yasin dan Al-Quran, maka orang tuanya itu akan kufirolahu, diampuni dosa-dosanya sebanyak huruf yang ada pada ayat yang dibaca dan juga surat Yasin itu. Kita kan sering mendengar yang seperti itu. Maka benar enggak? Maka perlu kami sampaikan, ada dalam sebuah kitab Al-Jami' As-Shaghir, di sana dikatakan wa fi riwayatin li Abi Syekh wa Dailami an Abi Bakrin man zara qabra walidayhi kulla jumu'atin aw ahadihima faqara'a indahu Yasin wal Qur'anul Hakim ghufira lahu bi'adati kulli ayatin wa hurfin minha. Yang artinya An Abi Bakrin, dari Abu Bakar. Ini hadisnya dalam sanadnya itu lemah. Sanadnya bukan hanya diragukan, tapi maudhu, palsu. Ya. Kata-katanya man zara qabra walidayhi, barang siapa yang berziarah qabra walidayhi, ke kuburan kedua orang tuanya.
Jadi engko diplesetaken maneh. Ya nggur wong tuane loro, nggur siji nang Mekah kepriwe, nggur siji tok kepriwe gitu kan ya. Maksudnya kuburan orang tuanya. Ora usah kayak wong Bani Israel, kula muter-muter. Kula Jumatin setiap hari Jumat pas niki. Nek badhe sami ziarah. Aw ahadihima, nah tengriki atau salah satu di antara keduanya. Ya ziarah dina Jum'ah mari ngene ibune. Jum'ah besok ke kuburan bapaknya. Boleh ya. Cara hadis niki faqara'a indahu, maka dia membaca di samping kuburannya. Ora pas nang kuburannya, nang sampingnya. Mungkin nang bagian sirahe. Yasin, surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran, artinya selain surat Yasin, ghufirallahu, maka orang tua kita akan diampuni bi'adati kulli ayatin, dengan sebanyak jumlah ayat yang kita baca, wa hurfin minha, dan huruf yang dibacanya. Jadi luar biasa. Nek kiyaine sing ngendika berarti ora usah pada takon. Wis baca Yasin bae. Manut karo aku. Niku hadise sahih napa mboten? Ora usah sahih, takon sahih apa orane. Sing penting gue pangandikane Kanjeng Nabi. Oh hadis niku nggih Pak Kiai. Iya. Bari manut be. Ora perlu jamaah ngerti dalile. Aku kan lebih ngerti. Aku lebih paham. Aku wis mondok pirang tahun bae. Masa ora percaya karo aku umpama. Maka menurut kitab Mizan dikatakan bahwa hadis tadi dinyatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah batil. Sanad itu thariqah ilal matan. Jadi ngan Abi Hurairah, ngan siapa sampai pola Rasulullah lah sanadin itu. Langgar umpama kalimat manzaro qabro walidayhi itu jenengane matan. Carane isine dengan sanad itu jalannya. Jalan menuju matan. Lah teng kitab niku dinyatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah batil. Dengan demikian tidak bisa dijadikan hujjah. Boten saged kangge dalil. Ya. Jalannya mungkin orang yang meriwayatkan saja termasuk orang yang tidak bisa dipercaya, atau mungkin orang-orang tersebut tidak dikenal dalam rijalul hadis sehingga dinyatakan batil. Mungkin nasiana wong sing nganggoni bae. Sebab kula panjenengan menika saged mirsani wong kula sering lewat Ciguling dina Jumat esuk nek ora sore akeh banget sing pada ngejeki kitab cilik-cilik. Nah, niku nggih. Yang buah apa sing diwacani? Yasin. Nah, terus wal Qur'anil Karim dan Al-Qur'an Al-Karim, Yasin wal Qur'anil Karim itu dibaca di sana, maka akan mendapatkan ampunan. Sehingga umpamane hadis niku kok hadis yang sahih, mesti kula panjenengan badhe nderek lan ngelampahi dalil niku nggih. Saking sayangnya kepada baktinya kepada orang tua kita. Nggak tulis diomongna gue pangandikane Kanjeng Nabi mangkat. Bengi-bengi siki mangkat. Tapi secara hitungan komariah seniki pun
sanes dinten Jumat nggih. Nggih testing nggih. Oh, boten pun mlebet mriku, pun mlebet dinten Setu. Berarti nggak malam Jumat masih. Oh berarti mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang. Berenang Muhammadiyah orang nang sing padang ngelakoni pada masa yasinan nang kuburan. Ya aku tokeh golongan tuh pada rajin-rajin memang wong Muhammadiyah baktine karo wong tua ngger urip tok. Kowe ngeranu sugih. Ngeranu ora sugih ya ora. Oke. Terus kula kita menika wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengamalkan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu dasar hukumnya, tidak tahu ilmunya. Ketika kita tahu ilmunya, oh ya, itu ternyata hadisnya batil. Oralah, aku harap orang melakoni si kaya gue. Itulah yang dimaksudkan dengan man salaka thariqan fihi, barang siapa yang meniti menuju jalan yaltamis fihi ilman, untuk menuntut ilmu, maka dia akan sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Dia akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah. Mudah-mudahan ini memang mengaji itu jalan pintas yang paling cepat dilebokna maring surgane Gusti Allah. Mudah-mudahan majelis ini kita semuanya diberikan kemudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula sampaikan napa wonten ingkang badhe ngersakaken? Ada yang ingin tanya? Ya. Kalau tidak ada, waktunya memang sudah masuk waktu Isya. Saya kira saya cukupkan sekian. Kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.